kuliah Ikotici yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Nur Hamzah MAG. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan mudah-mudahan bagi teman-teman secara umumnya. Untuk video kali ini, yuk kita cekidot. Kompetensi dasar 1.3 beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. 2.2 menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3.3 memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran 1. Meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi. 2. Membiasakan ajaran kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menunjukkan perilaku toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghargai pemeluk agama lain sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dilang di mata pelajaran PAI. Baik, sebelum kita memulai pembahasan, Ibu mau nanya nih, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mencari ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Apa kalian tahu apa sih arti beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ya, betul. Beriman kepada Allah berarti kita percaya, meyakini 1000% dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya terhadap para rasul-rasulnya Allah. Dan juga dengan Allah menurunkan kitab-kitabnya menjadikan sebuah anugerah bagi kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia ini sebagai pedoman ataupun petunjuk. Dan juga dengan adanya kitab yang Allah turunkan menjadikan sebuah kebahagiaan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan adanya kitab yang Allah turunkan, kita dapat membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil, mana yang dapat membuahkan kemanfaatan dan juga mana yang dapat membuahkan kemadaratan. Di situ kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Lalu, apa saja sih kitab yang Allah turunkan? Ada berapa sih jumlahnya? Ya, ada yang tahu? Ada berapa? Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab kepada rasul-rasulnya Allah. Yang pertama, kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, lalu siapa saja sih yang dapat menerima kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul Allah? Dan apa sih masing-masing isi dari keempat kitab tersebut? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi, betul, kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun isi dari kitab Taurat ini menjelaskan tentang 1. Jangan kamu bertuhan selain aku. 2. Jangan menyembah patung berhala. 3. Jangan memakai nama Allah untuk berbuat yang tidak benar.
4. Jangan bekerja di hari ke-7. Hormatilah hari Sabtu sebagai hari suci. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Janganlah saling membunuh. 7. Janganlah berbuat zina. 8. Janganlah kamu mencuri. 9. Jangan menjadi saksi palsu. 10. Janganlah kamu iri hati dan mengambil hak orang lain. Lalu, kitab yang kedua yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dan kitab Zabur ini membahas mengenai 1. Syariat yang ada pada kitab Taurat. 2. Nasihat-nasihat agama ataupun tausiah. 3. Doa-doa dan zikir. Dan yang terakhir 4. Nyanyian dan pujian kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Dan kitab Injil ini membahas tentang 1. Membersihkan diri dari kemusyrikan. 2. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 3. Informasi tentang adanya seorang rasul penerus yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang terakhir adalah kitab nomor 4, yaitu Kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab ini kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dan kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling lengkap dan juga membahas mengenai 1. Akidah yang lurus. 2. Akhlak ataupun budi pekerti. 3. Ibadah sahihah. 4. Muamalah. Dan yang terakhir tarikh ataupun sejarah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan dan juga perbedaan mengenai kitab dan juga suhuf. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah mengetahui apa sih perbedaan dan juga persamaan antara kitab dan juga suhuf? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Bahwasanya persamaan antara kitab dan juga suhuf yaitu sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah. Sedangkan perbedaan antara kitab dan juga suhuf yaitu yang pertama, isi kitab lebih komplit, lebih lengkap dibanding suhuf. Lalu yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf yaitu masih berupa lembaran-lembaran. Nah, itu merupakan persamaan dan juga perbedaan antara kitab dan juga suhuf. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu yang Ibu dapat sampaikan pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian semua bisa memahami dengan mudah apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin hanya ini yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahannya. Semata-mata yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Ibu pribadi. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu bersemangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.